Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovatif agriculture. Anak-anak semua yang hebat, harapan bangsa, selamat datang di Universitas IPB University atau Institut Pertanian Bogor. Kalaulah ada sebagian dari anak-anak kami yang ada sekarang ini tadinya tidak memilih utamanya IPB University, tapi yakinlah, kalaupun Anda mengatakan tersesat masuk IPB, tapi yakinlah Anda tersesat di jalan yang benar. Anda tersesat di jalan yang benar, insya Allah. Baik, kita akan mencoba melihat bagaimana kekayaan sumber daya hayati Indonesia yang begitu kaya. Judul kuliah kita hari ini, Kekayaan Sumber Daya Hayati dan Lingkungan untuk Pembangunan Ekonomi Hijau NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7 tip mengikuti video conference ini, saya kira Anda bisa baca secara detail, tetapi yang intinya diharapkan mahasiswa berpakaian sopan, ya, kemudian tidak ada minum atau makan yang waktu kita melakukan kuliah walaupun bersifatnya online ini. Dan kita harus menjaga suara supaya tidak berisik, ya, tidak terganggu kenyamanan kita dalam kuliah ini. Tujuan pembelajaran learning objektif kita itu menjelaskan dan mendiskusikan tentang makna konseptual dari keanekaragaman hayati, sumber daya hayati, lingkungan, potensi sumber hayati yang tersedia di alam Indonesia, potensi dan prospek pemanfaatan sumber hayati dan lingkungan untuk pangan, energi, farmasi, dan jasa lingkungan untuk pembangunan ekonomi hijau Indonesia. Selain itu juga kita akan mengungkapkan secara ringkas tentang kearifan lokal atau pengetahuan tradisional masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya hayati dan lingkungan. Kemudian keharusan kita untuk melakukan pelestarian sumber daya hayati dan lingkungan untuk keberlanjutan kehidupan kita di bumi ini. Tentu learning outcome kita dari turunan dari yang tadi, bahwa ada 7 learning outcome kita. Itu mahasiswa mampu menjelaskan secara singkat makna konseptual keanekaragaman hayati, sumber daya hayati dan lingkungan. Kedua, menjelaskan potensi sumber daya hayati yang tersedia di alam Indonesia. Tentunya secara klasifikasi, secara sistematis, ya, walaupun tidak detail, tentunya bisa kita menyampaikannya secara sistematis kekayaan sumber daya hayati kita Indonesia. Ketiga, menjelaskan kelompok dan jenis keanekaragaman hayati terestrial maupun akuatik. Ya, negara kita adalah negara yang kaya, terestrial maupun akuatik. 4, menjelaskan potensi dan gambaran pemanfaatan sumber daya hayati dan lingkungan di Indonesia, baik untuk pangan, energi, farmasi, material maupun jasa lingkungan. Kelima, memberikan contoh jenis dan keanekaragaman hayati dan lingkungan yang dimiliki Indonesia, khususnya kalau di daerahnya masing-masing. Kemudian keenam, menjelaskan dan memberikan contoh khasanah pengetahuan tradisional dan kearifan etnik lokal Indonesia tentang kehati. Juga ini kalau bisa diungkapkan oleh mahasiswa di daerahnya masing-masing. Ketujuh, menjelaskan secara singkat argumentasi kita mengapa perlunya pelestarian sumber daya hayati dan lingkungan untuk keberlanjutan kehidupan di bumi ini. Materi kuliah kita yang kita sudah lihat sebelumnya itu pendahuluan tentang makna konseptual sumber daya hayati, tentang kekayaan hayati kita di Indonesia, potensi dan pemanfaatannya, baik itu pangan, energi, farmasi, untuk kesehatan maupun material jasa dan lingkungan. Khasanah pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat. Kemudian mengapa kita perlu melestarikan atau memanfaatkan secara lestari sumber daya hayati kita ini. Tapi sebelumnya saya ingin mengungkapkan satu nasihat atau peringatan yang disampaikan oleh pemimpin kita zaman kemerdekaan, pahlawan nasional kita Tan Malaka. Dia menulis di bukunya Madilog pada tahun 1943 diterbitkan. Ini mengingatkan kepada kita, tapi hari ini kita mengalaminya. Dia mengatakan, walaupun Indonesia terkaya sumber daya alamnya di dunia, tetapi selama iptek tidak merdeka, seperti juga politik negaranya, maka kekayaan sumber daya alam Indonesia tidak akan menjadikan penduduknya sejahtera, melainkan semata-mata akan menyusahkannya seperti 350 tahun dijajah Belanda. Jadi, kata beliau, ekonomi, politik, pendidikan, dan iptek itu satu paduan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Merupakan satu terintegrasi. Jadi kalau tidak, maka politik dan kecerdasan bangsa asing akan memakai kekuatan Indonesia untuk membelenggu Indonesia dan menjajah ekonomi Indonesia. Dan tentunya kita bisa merasakanlah apakah nasihat atau peringatan dari pahlawan nasional kita ini, ya, kita sedang mengalami saat ini. Baik, itu mau kita renungkan. Baik, kita masuk ke pendahuluan.
Jadi makna konseptual dari sumber daya alam, natural resource. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berada di bawah maupun di atas permukaan bumi, termasuk tanah yang sifatnya masih potensial, belum dilibatkan dalam proses produksi untuk meningkatkan terjadinya barang dan jasa. Ya. Kemudian sumber daya atau faktor produksi yang disediakan oleh alam dan bukan buatan manusia. Ya. Nah, kalau kita kelompokkan kategori sumber daya menurut kategori umum, maka sumber daya tak dapat diperbaharui. Exhaustible resources atau stock atau fine resources itu tersedia dalam jumlah, mutu, tempat, dan waktu tertentu. Seperti minyak bumi, gas bumi, batu bara, itu adalah sumber daya yang tidak diperbaharui. Kedua, sumber daya alam dapat diperbaharui atau renewable resources atau flow resources selalu berubah dalam jumlahnya. Contohnya satwa, flora, hutan, padang rumput, dan lain sebagainya. Ikan. Kemudian ada sumber daya alam yang tidak akan habis. Tapi tanda petik tidak akan habis ya. Continuous resources. Contohnya energi sinar matahari atau udara dan sebagainya. Tetapi kalau manusia salah juga menyikapi lingkungan, terjadi juga energi matahari itu terjadi pemanasan global karena ada gas rumah kaca, efek rumah kaca, maupun udara yang tercemar, maka itu juga sebetulnya ini juga relatif tidak akan habis, tetapi akan berubah kualitasnya. Kita ingat sekarang oksigen aja sudah dijual dalam bentuk wadah tabung, ya, terutama di rumah sakit. Nah, kategori sumber daya alam, menurut pemanfaatannya kita bagi sumber daya alam hayati dan non hayati. Hayati dan non hayati pun kita kelompokkan berdasarkan ekosistem, ya, kelompok. Ada perairan, marin, ada daratan atau terestrial, ada udara. Nah, perairan itu kita bagi dua juga. Ada sumber daya alam untuk pertambangan, perikanan, transportasi, wisata, dan lain-lain. Juga perikanan darat, ya, air minum, pengairan, energi, dan lain-lain. Ya. Kemudian daratan itu untuk pertanian, kehutanan, peternakan, pertambangan, pemukiman industri, transportasi, wisata, dan lain-lain sebagainya. Kemudian udara, ya, sumber daya alam yang ada di lingkungan udara, itu gas untuk hidup organik, terutama oksigen. Ya. Kemudian energi, angin misalnya, ya, matahari, transportasi, ya, terutama transportasi udara, telekomunikasi, tempat kita meluncurkan satelit-satelit, dan lain-lain sebagainya. Jadi makna konseptual dari pengertian kalam hayati atau biodiversitas, keanekaragaman hayati makhluk hidup, pengertian kalam hayati, keanekaragaman makhluk hidup itu berupa flora, fauna, mikroorganisme yang ditunjukkan oleh berbagai macam variasi bentuk, penampilan, peran atau fungsi, jumlah, dan sifat karakter yang terlihat pada berbagai tingkatan level, seperti tingkatan level persekutuan hidup, baik itu tingkatan genetik, spesies, atau ekosistem. Ya. Jadi, keanekaragaman hayati itu kita bisa bagi dalam bentuk 3 level. Level pertama, keanekaragaman spesies, species diversity. Ditunjukkan oleh jumlah total spesies makhluk hidup di muka bumi ini. Ya, ada ikan, ada burung hantu, ada orangutan, dan sebagainya. Kemudian keanekaragaman genetik, genetic diversity. Yaitu derajat keanekaragaman gen dalam satu spesies diukur dari variasi genetik atau sifat yang dapat diturunkan dari generasi ke generasi atau sifat herediter. Itu keanekaragaman genetik. Dan itu sangat berguna bagi kita untuk meningkatkan kualitas daripada spesies. Kemudian keanekaragaman ekosistem, ecosystem diversity. Keanekaragaman tempat hidup ditunjukkan oleh keanekaragaman tipe habitat, komunitas, dan proses-proses ekologis di dalamnya. Jadi kekayaan kalam hayati Indonesia yang kita bisa lihat di sini, terutama di ekosistem hutan dan laut yang masih keanekaragaman hayati yang masih sifatnya alami, natural. Kita lihat Indonesia begitu kayanya. Baik kita juluki mega biodiversity country, negara yang paling kaya atau 2 atau nomor 3 di dunia tentang keanekaragaman hayatinya. Jadi pantas dikatakan IPB maju, Indonesia maju. Kenapa? Mandat ilmu yang dikembangkan atau mandat ilmu yang dipesankan kepada IPB itu mulai dari puncak gunung ataupun bahkan atmosfer terendah sampai dasar laut, ya, itu semua biodiversity kita itu IPB punya mandat untuk mengembangkan ipteknya untuk itu. Jadi besar sekali pekerjaan kita ini. Jadi Anda mengatakan masuk IPB tersesat, okelah, tapi tersesat di jalan yang benar.
Ya, coba lihat ini. 11 spesies tumbuhan berbunga ada di Indonesia dari total yang ada di dunia. Ada sekitar 225.000 spesies tumbuhan tingkat tinggi itu ada di Indonesia. Ada di dalam hutan terutama. Ya, belum lagi yang domestikasi. Ya, kemudian mamalia dari 4 ribuan mamalia ada 12% mamalia kita. Ada 400-an spesies mamalia kita punya. Ya, burung, ikan, ada 37% total spesies ikan di dunia kita Indonesia miliki. Ada sekitar apa? Ikan, kalau kita lihat di sini ikan, 19.000 spesies. Berarti di Indonesia ada sekitar 7.000 spesies ikan yang ada di Indonesia. Begitu kayanya kita. Ya, nah, itu yang kita ingat, apa yang diingatkan oleh Tan Malaka tadi. Ya, supaya kita merubah, mungkin perubahan terhadap Indonesia. Supaya Indonesia betul-betul merdeka. Kita lihat sudah secara itu. Lihat dulu ekosistem hutan dan tropika. Ya, walaupun hutan kita sudah banyak yang rusak, tetapi masih ada sekitar 21 juta hektar masih ada di dalam taman-taman nasional kita, suaka alam, marga satwa dan sebagainya. Ya, dan itu adalah cadangan dan plus manufa kita yang tersimpan baik. Coba lihat ekosistem hutan tropika Indonesia dan keanekaragaman penghuninya. Keanekaragaman penghuninya itu, kalau kita melihat hutan alam, itu penghuninya itu das tumbuhan. Ya, ada 25 ribuan jenis tumbuhan. Di dalamnya juga harus kita jangan lupa, ada manusia di dalam. Ada masyarakat lokal di dalamnya. Ya, yang punya banyak kita ceritakan tentang kearifan lokal mereka di situ. Bagaimana kita harus majukan mereka juga. Di dalamnya ada satwa liar, keanekaragaman satwa liar. Kemudian mikroba, keanekaragaman mikroba kita. Ya, kemudian keanekaragaman jamur. Kemudian juga di hutan itu ada sistem daur oksigen dan CO2. Jadi pensuplai oksigen, mendaurkan CO2, memproses fotosintesis. Ya. Kemudian di hutan juga ada kandungan-kandungan mineral dari bumi, dari bahan batuan bumi kita ini. Ya, bisa diangkat oleh tumbuhan dan tumbuhan dimakan oleh satwa atau di buahnya dimakan oleh manusia. Mineral-mineral pun terdapatkan juga untuk kesehatan kita. Dan di dalamnya ada air. Ya, dan hutan adalah pengelola tata air yang tidak bisa digantikan oleh fungsi-fungsi lain. Kita lihat di sini. Ya, contoh keanekaragaman hayati spesies flora dan fauna Indonesia. Ini baru contoh sebagian kecil. Ini juga kita ambil contoh bagaimana keanekaragaman tumbuhan palma. Ya, sebagian besar adalah pangan Indonesia. Ya, kita perhatikan di sini sagu, ya, kemudian aren, ya, kemudian kelapa, kemudian lontar, salak, ya, rotan. Rotan pun ada jadi makanan tuh, umbut-umbut rotan. Kemudian pinang, ya, tradisi makan sirih. Kemudian yang eksotik kita kelapa sawit dan pinang merah. Serang ini keanekaragaman alam kita yang sebagian besar berpotensi atau sudah dimanfaatkan sebagai sumber pangan karbohidrat. Terutama nanti kita akan lihat sedikit tentang sagu. Ya. Nah, contoh keanekaragaman spesies jamur. Ini satu pulau aja kita ambil. Pulau kecil Wawoni'i di Sulawesi Tenggara. Keanekaragaman jamurnya sudah teridentifikasi oleh LIPI ada sekian. Ya, nah, ini perlu kita teliti bagaimana bioperspektifnya untuk bisa kita manfaatkan bagi kesejahteraan manusia. Ya, bukan kita lestarikan, kita lindungi saja, tapi harus kita manfaatkan secara berkelanjutan. Contohnya aja profil keanekaragaman hayati perairan. Ya, saya ambil contoh saja. Ya, soal ikan sidat ya. Nah, ikan sidat ini seluruh dunia ini ada sekitar 22 spesies. 8 spesies ya, di antaranya ada di Indonesia. Tahu ikan sidat? Ya, ikan yang sangat mahal harganya, yang nutrisinya sangat bagus kualitas, yang rasanya sangat enak. Nah, ini di IPB kita punya pakar di situ, Profesor Ridwan, ya, sehingga kita perlu menindaklanjuti pengembangan sidat ini sebagai komoditi unggulan Indonesia. Ya, ini contoh, baru satu contoh soal ikan sidat, belum lagi jenis ikan yang lainnya. Kemudian ini contoh ikan, spesies ikan kita. Begitu banyak ikan di laut ya, udang krustase ya. Jadi ada di sini jenis ada ketam, kepiting ya, seperti lobster, lanjungan ya. Dari 7.000 spesies ikan dan 1.700 spesies krustase yang masuk kelompok udang, kepiting, ada 310 spesies yang punya nilai ekonomi yang sudah kita ketahui. Yang lainnya bukan tidak punya nilai ekonomi, tapi berpotensi nilai ekonomi paling tidak untuk obat-obatan. Ya, nah,
kita kenal udang niaga, lobster. Ya, ini potensi laut kita sebagian saja yang kita ungkapkan di sini. Ya, nah, kita bergerak lagi dari keanekaragaman spesies, kita pindah ke keanekaragaman genetik. Dari spesies kita ke keanekaragaman genetik. Jadi keanekaragaman genetik itu adalah keanekaragaman yang ditunjukkan dalam satu spesies. Ya, nah, contohnya bunga ros. Ini beraneka ragam warna. Ini ditunjukkan. Ini adalah tentu adalah hasil daripada keanekaragaman genetik dari bunga ros. Begitu juga ikan, ayam ya, ayam. Ayam berbagai bentuk, morfologi, bulu berwarna-warni, ya, berat, ukuran segala macam, tapi dia tetap ayam, ya. Maka keanekaragaman genetik dari ayam ini tersimpan banyak di masing-masing populasi, ya. Dan ini satu potensi kita ke depan bagaimana untuk kegiatan-kegiatan pemuliaan untuk menghasilkan produk-produk yang unggul, ya. Dan itu di IPB namanya kita bioteknologi, ya. Kemudian ketiga kita beranjak ke keanekaragaman ekosistem. Dari spesies, keanekaragaman genetik, keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem kita bisa bagi secara besarnya ekosistem alam dan ekosistem buatan. Ekosistem alam itu contohnya hutan alam, seperti taman nasional, masuk ke Taman Nasional Gunung Salak misalnya, Halimun, atau Taman Nasional Ujung Kulon, atau hutan, itu ekosistem alam. Begitu juga di perairan laut. Begitu juga hutan mangrove yang belum tersentuh oleh aktivitas manusia yang dirubah gitu. Nah, kemudian ekosistem buatan. Ini contohnya ekosistem waduk. Ini ada buatan man-made forest, man-made, ada buatan manusia walaupun mengikuti kaidah-kaidah alam secara ekologi harus kita ikuti. Kemudian juga contohnya persawahan, ya. Dan itu ekosistem alam yang sudah kita rubah sesuai dengan kepentingan kita. Dan ini yang terakhir ekosistem kelapa sawit, ya, dari yang dibuat untuk menghasilkan minyak sawit, ya. Kemudian apa itu pengertian lingkungan? Nah, pengertian lingkungan itu jumlah keseluruhan dari kondisi eksternal di sekitar organisme, komunitas, atau suatu objek yang berada. Jadi jumlah keseluruhan dari kondisi eksternal di sekitar organisme, komunitas, atau suatu objek berada. Jadi lingkungan bukanlah istilah eksklusif ya. Jadi organisme dapat dan biasanya merupakan bagian dari lingkungan organisme lain. Ya. Jadi itu pengertian dari lingkungan. Kita ambil dari Dictionary of Ecology and Environment Science. Nah, kan kita beranjak bagaimana kita melihat potensi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati Indonesia ini. Bagaimana manfaatnya untuk pangan, energi, farmasi, material, dan jasa lingkungan. Kalau kita perhatikan ini kan semua hajat hidup orang banyak. Ya. Jadi IPB itu besar sekali mandat keilmuan dan ipteknya untuk kemajuan bangsa Indonesia. Jadi IPB maju, Indonesia maju. IPB ditelantarkan, maka Indonesia akan ya begini-begini saja. Jadi perlu politik para pemerintah kita ini paham betul tentang makna Bung Karno mendirikan Institut Pertanian Bogor. Bahwa ini hajat hidup orang banyak, hajat hidup banyak, hidup matinya bangsa. Kenapa? Karena IPB punya mandat untuk pengembangan pangan, energi terbarukan, farmasi, dan mati luas, material, dan jasa lingkungan. Itu mari kita lihat. Contohnya keanekaragaman pangan pokok Indonesia. Kita lihat di sini. Pangan pokok Indonesia itu sebetulnya dari dulu, sejak dahulu kala itu sebetulnya bukan nasi. Kalau kita lihat dari relief candi itu Borobudur, itu ternyata palam-palaman itu makanan pokok kita, terutama dari sagu dan aren. Ya, maka potensi sagu kita hari ini sangat besar sekali yang belum kita manfaatkan. Ya, nah, kemudian ya kita punya jagung, walaupun itu tanaman bukan asli kita, tapi banyak tempat-tempat yang cocok ditanam jagung. Padi juga, ubi kayu juga, talasan itu adalah asli kita, ubi jalar asli kita. Ini semua sumber-sumber karbohidrat yang menjadi pangan pokok kita yang harus kita kembangkan secara baik sekali. Tidak boleh kita sekarang fokus dengan padi saja. Kita harus diversifikasi pangan pokok kita sesuai dengan wilayah masing-masing, potensi wilayah masing-masing yang ada. Oke, ini contohnya pangan dan sagu kita. Sejak dahulu kala, sejak Marco Polo berapa tahun abad yang lalu ya, itu mengelilingi dunia sampai di Aceh. Marco Polo terkesima melihat masyarakat lokalnya mengolah sagu, ya, menjadi tepung, menjadi makanan.
Dan sempat Marco Polo mencoba membuat roti, ya. Sehingga dia memberikan catatan di tulisannya itu tentang sagu. Nah, ini masyarakat Papua, ya, tentang membuat. Masyarakat Papua itu sudah mempunyai kearifan lokal dalam mengolah sagu. Ya, ini ke depan potensialkan. Kandang pangan buah dan sayur ini sebagian kecil aja, tapi ini yang sangat kita kenal. Ya, kandang buah, pisang kita punya keanekaragaman spesies banyak sekali varietasnya pisang. Ya, itu cadangan pangan karbohidrat kita, sumber nutrisi kita. Sayur-sayuran, ya. Jadi kalau Indonesia kelaparan itu bukan salah alamnya, tapi salah kita manusia. Atau mungkin salah kita tidak berbuat adil, bekerja keras untuk mengelola dengan baik. Ya. Nah, ini biodiversitas sumber protein hewani kita. Ya, ini contoh aja, Bang. Ada kambing, ada sapi, ya, ada ayam kampung, ada belut. Belut sudah mulai hilang sekarang. Pada belut ini nutrisinya tinggi juga. Ya, hampir dengan kualitas sebetulnya dengan, ya, kalau kita lihat di sidat, ya, ini belut. Ya. Ada ikan dan laut, macam-macam ikan kita, termasuk ikan tuna ini, ikan air tawar, ya, kelinci dan sebagainya. Itik, ya. Nah, kemudian kita bergerak dari pangan ke energi. Nah, IPB punya kompetensi memanen sinar matahari untuk energi melalui proses fotosintesis. Ipteknya IPB dimandatkan untuk bagaimana mengelola memanfaatkan memanen sinar matahari hasil fotosintesis ini menjadi biomasa. Biomasa ini kita bisa konversi dengan energi. Ya, ini ada satu mata kuliah satu chapter nanti dalam minggu berapa itu akan kita bicara tentang energi, khusus energi. Nah, contohnya ini, bagaimana bahan baku bioenergi itu dari limbah-limbah kehutanan, dari ranting, dari tongkol jagung, tempurung kelapa, ya, dan lain-lain sebagainya. Itu kita bisa jadikan komposit, menjadikan dari bahan baku bioenergi. Ya, juga kita coba proses dengan jadi etanol seperti ubi kayu, ya, kemudian sagu, kemudian sawit. Nah, sawit ini sudah jadi energi kita, biodiesel, ya. Ini sudah jadi kenyataan bahwa biodiesel itu adalah bahan campuran dari bahan bakar mobil-mobil diesel kita dan minyak jarak, ya. Dan ini kita belum kembangkan lebih banyak lagi. Jadi ya bukan hanya pangan, energi dari biodiversitas kita ini harus betul-betul kita seriuskan untuk mengembangkannya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Kemudian produksi biomasa, kalau kita perhatikan di sini tipe penggunaan lahan, ya, di sini luasnya, di sini produksi biomasa. Ternyata tipe penggunaan lahan hutan yang alam, ya, luasnya 1000 hektar, ternyata produksi biomasanya tuh paling tinggi. Kenapa? Karena di hutan itulah dimanfaatkan semua relung-relung di ekosistem itu terpenuhi efisien sehingga semua bisa tumbuh di sana. Kalau kita kumpulkan menjadi biomasa, maka dia akan mendapatkan produksi yang lebih tinggi. Nah, kemudian kita beranjak dari energi tadi, kita beranjak kepada biodiversitas untuk bahan-bahan farmasi, obat-obatan. Yang paling awal adalah jamu, ya. Dan Indonesia sangat menjanjikan ini, ya. Setelah terbukti bahwa kita punya kandungan hayati yang tinggi untuk produksi farmasi kita. Tinggal sekarang bagaimana politik jamu, politik farmasi Indonesia yang harus kita betulkan, yang harus kita perjuangkan supaya apa? Memanfaatkan sumber daya Indonesia asli untuk mengembangkan bahan-bahan obat dengan memanfaatkan SDM yang hebat. Contohnya anak-anak yang sekarang baru masuk IPB ini adalah SDM yang hebat. Kalau kita latih, ya, kita berikan belajar dengan baik, maka Anda bisa mengembangkan potensi sumber air hutan ini bermacam-macam obat, ya, bagi anti tumor, imunostimulator, anti rematik, ya, dan banyak sekali persoalan orang tua, ya, penyakit sendi ini, ya. Kemudian mengenai kontraseptif juga, kemudian katak itu sudah banyak dipakai orang untuk antibiotik dan macam-macam obat, ya. Nah, kita kenal sekarang ada endophyte microbe of medicinal plant. Ya, di dalam tumbuhan obat dia ada di hutan maupun di tanah domestikasi itu banyak sekali mikroba-mikroba yang bekerja bersimbiosis dengan sel tumbuhan menghasilkan bahan-bahan aktif tertentu untuk obat-obatan. Tentunya ini Anda bisa dalami di biokimia.
Ini contoh biosas laut bermanfaat untuk farmasi dan obat. Ya, kita lihat di sini cangkang udang atau peting diolah menjadi kitosan. Ya, limbah udang, limbah rajungan jadi kitosan. Kitosan ini berguna untuk apa? Sebagai anti obat, anti kolesterol. Juga sebagai bahan perban, bahan kaos juga. Ya, sebagai pangan dan non pangan. Ya, juga bahan kalau nggak salah untuk bahan pengawet juga. Nah, juga bahan farmasi dari laut yang terkena rumput laut. Rumput laut kita betul-betul potensinya besar sekali. Ya, tetapi kita sayang rumput laut sampai jadi agar-agar masih produksi Jepang. Maka kita politik mengembangkan rumput laut ini, ya harus pemerintah betul-betul menyadari potensi kita sangat besar, SDM kita siap sebetulnya, maka dikasih peluang untuk bisa mengembangkan secara mandiri produk-produk lokal kita menjadi produk-produk yang hebat. Ya. Ini contoh lagi spong, ya, yang ada di ekosistem perairan kita. Ya, film porifera ini memiliki struktur silikon dioksida yang berukuran nano pada spikulanya. Komponennya bioaktifnya beragam sekali sebagai antibiotik, sitotoksik, anti tumor, anti fungi, dan inhibitor enzim. Nah, begitu juga lebah kita. Lebah kita punya keanekaragaman yang tinggi juga di Indonesia. Dan lebah ini berpotensi untuk menghasilkan produk madu maupun bagian-bagian dia untuk obat-obatan. Ya, sebagai antibakteri, anti jamur, tumor, dan sebagainya. Ini kita perlukan untuk mengembangkan. Kemudian material sumber daya hayati kita itu yang untuk berguna untuk material bahan biomasa. Antara lain kayu yang sudah lama kita kenal ya, kayu untuk bikin rumah, ya bikin kertas, papan dan segala macam. Nah, ada sekitar 3.124 jenis kayu yang terdiri kayu komersil, non komersil yang dikenal dan jenis kayunya jenis kayunya kita budidayakan. Ya. Selain itu juga selain kayu juga bisa menghasilkan serat. Ya, nah, serat ini juga bukan hanya dari kayu, tapi juga daun kayu. Ya, seperti dari kapuk, ya pohon kapuk buahnya kita jadikan serat, kapas, kenaf, ya, rami, sisal, abaka maupun bambu. Itu semua bisa kita bikin serat-serat yang halus, diantaranya untuk berguna untuk bahan tekstil. Ya, serat-serat alam telah dimanfaatkan untuk bahan tekstil, bahan tali, bahan kerajinan, bahan kertas, bahan konstruksi bangunan, ya. Nah, bahan komponen otomotif, mulai dari mobil-mobil mewah sampai pesawat terbang, ya. Ini sampai bikin helm, ya. IPB bisa dari bahan seratnya kelapa sawit. Jadi ini potensial masih banyak yang kita tidak kembangkan, belum kita kembangkan. Ya. Kemudian jasa lingkungan. Nah, ini dari tadi kita bergerak ke jasa lingkungan yang terakhir. Jadi ekosistem keanekaragaman hayati antara lain ada lingkungan, dan lingkungan ini memberikan jasa lingkungan. Ya, ada satu sistem yang bekerja secara holistik di hutan misalnya ataupun di vegetasi yang menggunakan siklus CO2 dan O2. Begitu juga siklus air di hutan. Hutan berfungsi sebagai pengatur tata air dan tidak bisa digantikan oleh yang lain. Yang hutan alam mesti tetap harus ada supaya kita tetap bisa minum air bersih. Ya. Kemudian juga ekosistem alam termasuk hutan itu bisa kita jadikan forest healing, forest hospital. Ya, ke depan itu kita punya peluang besar bagaimana ekosistem hutan alam maupun di laut ini bisa dipakai untuk sarana untuk menyehatkan kembali kesehatan kita baik jasmani maupun rohani. Ya, dan ini punya potensi jasa seperti ekowisata ya. Nah, di sini kita melihat bagaimana indahnya Indonesia, ya, bagaimana maha kuasanya sang pencipta, ya. Ini baru bagian kecil saja, ya. Dan ini merupakan satu jasa lingkungan yang perlu kita kembangkan. Dan di IPB ada punya Departemen Konservasi Hutan dan Sumber Daya Hutan dan Ekowisata. Ada satu departemen di IPB kita khusus untuk mengembangkan ekowisata itu. Baik, keempat kita melihat bagaimana tinjauan singkat pengetahuan tradisional kearifan lokal Indonesia tentang keanekaragaman hayati. Ini penting, ya, jangan kita abaikan. Maka kearifan lokal, pengetahuan lokal masyarakat itu, dari situlah kita belajar bagaimana mengetahui manfaat dari setiap spesies yang ada sekarang ini. Jadi kita banyak belajar dari masyarakat lokal. Karena masyarakat lokal itu, dia bertungkus lumus, hidup hari-hari di dalam ekosistem
Itu. Apakah isu sultan ataupun di ekosistem perairan. Dan dia berinteraksi dengan sumber daya alam itu. Apa yang bisa dibiarkan makanan, yang bikin bahan rumah, bikin pakaian, ya, bikin obat, ya, bikin racun untuk menangkap hewan buruan, dan lain sebagainya. Nah, kita belajar dari masyarakat itu. Dan itu aset Indonesia. Jangan kita abaikan itu. Dan itu adalah aset Indonesia yang sangat nilainya tidak terharga. Ya. Dan ini selama pernah kita dibully, wah kampungan lu, kampungan. Akhirnya kita hilangkan itu semua. Ya. Orang kampung itu adalah sumber pengetahuan kita. Sumber pengetahuan baru malah juga. Ya. Nah, sekarang bagaimana perguruan tinggi yang mengembangkan iptek ini mendukung pengetahuan lokal itu sehingga menjadi suatu pengetahuan yang modern hari ini, tapi tetap bahan bakunya adalah local resources. Ya, kita boleh impor iptek, tapi kita tidak boleh impor bahan bakunya. Ya, itu yang dipesankan oleh Tan Malaka waktu itu. Bahan baku kita banyak dan itu jadi perebutan dunia hari ini. Ya, sejak zaman dulu sampai hari ini. Harus kita betul-betul sadar itu, ya. Nah, contoh kearifan lokal masyarakat tradisional di Papua tentang bagaimana mereka memanfaatkan buah merah, ya, untuk kesehatan, untuk pangan. Mereka anak-anak Papua makan umbut sagu untuk memberi karbohidratnya, ya. Kemudian ibu-ibu di Jawa mengembangkan jamu, ya. Bali mungkin acara adatnya dengan menyajikan buah-buahan. Di Jawa Timur juga ada memanen kedaung di hutan. Nah, coba lihat gini, pengetahuan tradisional masyarakat di dalam membawa bebannya dari hutan. Apakah mereka yang meniru atau kita yang meniru? Tentu pasti kita yang meniru, sehingga kita buat ransel, inspirasinya dari mereka. Artinya mereka sudah punya pengetahuan teknologi yang tidak kalah dengan kita sebetulnya. Ya. Dan itu perlu kita lestarikan dan kita kembangkan. Nah, yang kelima, bagaimana kita perlu melestarikan ke hati itu untuk keberlanjutan hidup di bumi ini. Ada 3 argumen, ya. Argumen sosial ekonomi budaya, argumen ekologis, argumen etik moral. Argumen sosial ekonomi budaya adalah sumber daya alam hayati sebagai komoditas sosial ya, sosial ekonomi budaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup umat manusia secara berkelanjutan. Maka kita perlu lestarikan supaya bisa kita manfaatkan secara berkelanjutan. Nah, argumen ekologis. Sumber daya alam hayati sebagai bagian dari sistem penunjang kehidupan yang perlu dijaga untuk menjamin kepastian dukungan keberlanjutan hidup dan mutu kehidupan kita di bumi ini. Sedangkan yang ketiga, argumen etik dan moral. Nah, sumber daya alam hayati sebagai ciptaan Tuhan yang wajib dijaga eksistensinya. Karena manusia adalah wakil Tuhan, pemimpin, wakil Tuhan, khalifah. Sehingga makhluk yang beradab manusia itu dan berbudaya. Jadi adanya hidup dari semua makhluk hidup atas permukaan bumi ini, ya, adanya hak hidup dari semua makhluk hidup di atas permukaan ini adalah ada di tangan manusia sebagai khalifah, sebagai pemimpin, wakil Tuhan di muka bumi ini. Ya, baik. Kemudian kita sudah melakukan aksi konservasi. Nenek-nenek atau bapak-bapak tua-tua kita, bapak-pendahulu kita sudah melakukan aksi konservasi dengan banyak yang sudah dikerjakan. Ya, antara lain sudah mengelola kawasan-kawasan konservasi, kawasan-kawasan hutan alam maupun perairan kelautan yang alamnya kita konserv, kita lindungi, tidak boleh dibuka, tidak boleh dilakukan aksi-aksi kegiatan-kegiatan yang merusak. Ada sekitar 27 lebih juta hektar kawasan-kawasan hutan taman nasional kita, hutan wisata, taman buru, ya, cagar alam dalam bentuk taman hutan raya, ya, kawasan satwa, kawasan pelestarian alam, ya, kemudian taman nasional dan sebagainya. Ya, ini semua ada di dalamnya keanekaragaman hayati yang sangat berharga yang harus kita teliti, kita kembangkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia, bahkan umat manusia di dunia. Ya, saya kira itu penutupnya pesan dari kuliah kita minggu kedua ini. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas Indonesia harus dimanfaatkan secara lestari dengan berkeadilan, beradab, dan berdaulat sebagai prasyarat untuk mendukung kesejahteraan dan kehidupan sehat bangsa Indonesia yang berkualitas secara berkelanjutan. Sesuai dengan cita-cita dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Insya Allah, anak-anak hebat harapan bangsa
yang sekarang memulai kuliahnya di IPB, bagian yang terpenting untuk mewujudkan cita-cita Pancasila Undang-Undang Dasar ini berbasis pemanfaatan yang lestari keanekaragaman hayati Indonesia. Sekianlah mata kuliah kita atau penyajian kuliah kita hari ini. Mudah-mudahan mendapat gambaran bagi anak-anak semua untuk bisa semangat membangun Indonesia berbasis sumber daya hayati dengan kemandirian kita, ya. Dan mudah-mudahan segera terwujud yang kita cita-citakan seperti yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang 45. Insya Allah anak-anak muda, anak-anak hebat yang masuk IPB baru ini adalah bagian penting yang berperan penting saat ini dan ke depan untuk memajukan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovatif agriculture. Indonesia is one of the largest archipelagic countries in the world, with more than 17,000 islands that spread over an area of more than 2 million kilometer squares. Indonesia is host to several unique ecosystems containing a large number of diverse species. At least 10% of the world's flowering species, which counts to over 25,000 species, flourish in Indonesia. There are also 12% of the world's mammals, 16% of reptiles, 17% of birds, 6% of amphibians, and over 45% of fishes, all of which are parts of the nation's lush biodiversity. In order to preserve its biodiversity, which also contributes hugely to the world, Indonesia has taken significant steps in accordance to the national and global target on biodiversity framework. The government has allocated more than 500 units of protected areas spread throughout the country, with the total coverage area of 22 million hectares terrestrial and 20 million marine protected area. Because of its uniqueness and universal values, 6 protected areas are recognized as World Heritage Sites, 16 Biosphere Reserves, 7 Ramsar Sites, and 7 ASEAN Heritage Sites. Many studies and researches has also been conducted to identify plants and animals to assess their potential uses for medicine, food, energy, and biocontrol for chemical hazard. Some community-driven activities such as ecotourism has also contributed to the effort to preserve Indonesia's biodiversity, which also encouraged cooperation among local stakeholders. The results are heartening. By 2019, Indonesia has been able to increase the population of endemic and priority species. Communities have also enjoyed benefits from this improved environment through ecotourism, environmental services, and other significant conditions, which contribute to their quality of life as a whole. There is little doubt that Indonesia's vast biodiversity plays a hugely significant role in reducing the impacts of climate change. By preserving its biodiversity and its ecosystems, Indonesia can help support the entire planet's sustainability and ensure a better future for all humankind.